Salam damai sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan dijauhkan dari segala penyakit. Oleh karena di negara kita, Republik Indonesia tercinta ini masih belum sirna pandemi COVID-19, bahkan khususnya di Jawa dan Bali ini diperpanjang lagi PPKM-nya. Jadi sangat sulit untuk pergi kemana-mana. Jadi akhirnya lama kami tidak bisa upload video oleh karena ada pembatasan atau sekat-sekat di setiap kota di sekitaran Solo. Dan baru 2-3 hari ini agak dilonggarkan setelah diperpanjang. Baiklah, akhirnya kita bisa keluar juga dari sarang dan jalan-jalan sedikit ke Waduk Mulur. Waduk Mulur ini berada di Sukoharjo, tepatnya di Desa Mulur, Kecamatan Pendosari, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Waduk ini sebenarnya lama sekali dibangun sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1926, dan ada cerita yang menarik di Waduk Mulur ini, di mana di tengah-tengah waduk ini terdapat sebuah makam yang dikeramatkan oleh warga sekitar, yang makamnya juga sangat unik, yaitu persis di tengah-tengah waduk sebenarnya, namun oleh karena pendangkalan dari waduk sendiri, sehingga sekarang berapa bulan belum lama yang lalu, atau mungkin berapa tahun yang lalu, bisa dibuat jalan darat dari kampung terdekat menuju ke makam ini. Dan dulunya nggak bisa, waktu air masih menggenang tinggi, kalau mau ke makam harus naik perahu dulu. Cerita tentang Waduk Mulur ini erat kaitannya dengan kisah peperangan Pangeran Diponegoro yang bergerilya melawan kolonial Belanda pada waktu itu. Dan di waduk ini dulunya masih berupa rawa-rawa yang banyak tanaman enceng gondoknya. Dan kala itu Pangeran Diponegoro dan pengikutnya ditipu dan dipaksa menyerah oleh pasukan Belanda. Lantaran pengikutnya ditangkap, Pangeran Diponegoro terpaksa menyerahkan diri, dan beliau bersedia menyerah kepada Belanda, namun dengan satu syarat, bahwa beliau meminta semua pasukannya untuk dilepaskan, dan akhirnya disetujui oleh Belanda, dan pasukan dan Pangeran Diponegoro pada akhirnya menyerah. Ada salah satu senopati atau panglima kepercayaan dari Pangeran Diponegoro yang bernama Imam Mukmin. Dia dikenal oleh warga sekitar sebagai Kiai Sayyid Iman, diberi tugas khusus oleh Pangeran Diponegoro untuk menyerahkan sebuah keris pusaka kepada Putri Serang atau Raden Ajeng Serang untuk melanjutkan bergerilya melawan pasukan Belanda. Dan pada saat itu pula Pangeran Diponegoro pada akhirnya ditangkap oleh Belanda, dan perjuangan bergerilya akhirnya dilanjutkan oleh Putri Serang setelah menerima keris pusaka mandat dari Pangeran Diponegoro untuk melanjutkan perang melawan penjajah Belanda. Salah satu
bukan murid, salah satu panglima atau kepercayaan Pangeran Diponegoro yang bernama Kyai Sayyid Iman ini juga pada akhirnya gugur, yang dimakamkan di Tengah Waduk Mulur ini. Kyai Sayyid Iman yang dulunya juga seorang pejuang melawan pasukan penjajah Belanda. Beliau semasa mengikut Pangeran Diponegoro juga sangat aktif sekali, bahkan sebagai senopati, dan sepeninggal Pangeran Diponegoro beliau melanjutkan perjuangan mengangkat senjata melawan Belanda dengan Putri Serang. Putri Serang ini sebenarnya makamnya yang sekarang juga tragis. Makamnya di Tengah Waduk Kedungombo. Dulu saya waktu masih kecil pernah diajak oleh kakek saya berziarah ke makam Putri Serang, dan itu betul-betul makam Putri Serang. Dulu kakek saya juga orang yang mempunyai kelebihan, sehingga mengambil beberapa pusaka yang ada di makam Nyai Serang sebelum sebelum makamnya Nyai Serang di istilahnya dilepi banyu atau digenangi oleh air waduk. Itu dulu angker sekali dan benar-benar sangat disakralkan oleh warga masyarakat di sekitaran Boyolali. Saya ingat betul dulu pernah ke sana, dan salah satu pusaka itu dulu seperti batu giok, stempel batu giok gitu. Dan waktu itu diminta oleh Pak D saya atau Uwak saya, yang pada akhirnya sempat jadi Bupati Wonogiri. Saya tidak sebutkan namanya. Jadi Bupati Wonogiri, dan itu juga membawa beberapa pusaka dari makam Nyai Serang. Kembali ke makam di Tengah Waduk ini adalah gua Mertan yang dulu juga dipakai oleh Pangeran Diponegoro dan pasukannya untuk bersemedi atau untuk mengatur strategi perang juga. Tempatnya juga tidak begitu jauh dari makam di Tengah Waduk. Dan sebenarnya makam di Tengah Waduk ini pun menurut cerita masyarakat itu sempat dipindah 2 kali katanya. Dulu makam pertama di sekitar gua ini, dan konon beberapa hari kemudian Kyai Mertan ini mendatangi warga lewat mimpi untuk minta makamnya dipindahkan dan akhirnya dipindahkan oleh warga. Dan yang sekarang di Tengah Waduk ini sudah merupakan yang kedua kalinya, dan katanya konon saat dipindahkan juga masih utuh jasadnya. Dan di makam di Tengah Waduk Mulur ini juga ada makam istrinya dan kerabatnya juga dimakamkan di sini. Ini ada sendang yang dulu juga sering dipakai untuk mandi oleh Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Ini juga sering didatangi orang-orang untuk melakukan ritual-ritual. Ada yang mandi tengah malam, tapi bukan lagu kan, mandi kembang tengah malam, bukan itu, tapi ini untuk ritual sesuatu permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa di tempat ini. Dan konon di 2 tempat ini, di makam Kyai Sayyid Iman tadi di Tengah Waduk dan di gua ini, mempunyai aura wibawa dan derajat pangkat menurut juru kuncinya, sehingga banyak sekali orang-orang pegawai negeri yang berziarah ke sini mengalap berkah dengan harapan mungkin bisa karirnya di pemerintahan atau di perusahaan menjadi
sukses. Juga tentara, polisi, konon juga sering pada datang ke sini untuk mengalap berkah supaya karir kemiliterannya atau kepolisiannya bisa sukses atau lancar. Walau alam semuanya adalah tergantung kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, keseriusan, kekusukan kita memohon sesuatu terhadap Tuhan yang Maha Kuasa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Adapun di tempat-tempat seperti ini sebenarnya hanya sebagai sarana yang mana biasanya mempunyai aura yang kuat atau mempunyai energi yang masih kuat, sehingga diharapkan saat kita berdoa di tempat-tempat seperti ini yang sepi dan doa kita bisa kusuk dan bisa mencapai titik ning nang nung. Nah, ini panjang kalau dijelasin. Bisa melebur, menyatukan diri dengan alam dan bisa menyatukan hati dan pikiran kita untuk satu tujuan kepada Tuhan. Saya yakin apapun yang kita minta, Tuhan pasti akan mengabulkan, setidaknya pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Ini sebenarnya juru kunci. Tadi saya wawancarai, pertama urut ceritanya, lama-lama kok ngaco. Padahal saya sebelum kesini kan saya sudah pelajari dulu sejarahnya, sedikit-sedikit saya juga tahu. Saya juga punya, kalau boleh dikatakan sombong, saya juga punya kebatinan, saya punya mata hati yang bisa untuk melihat atau berbicara atau berkomunikasi dengan alam gaib. Ini enggak sombong, tapi karena saking agak kesel tadi ceritanya ngaco ya, sehingga akhirnya ya saya push aja, saya tampilkan suaranya, daripada nanti kalau saya setel suaranya nggak urut membingungkan orang-orang. Akhirnya ya udah, daripada terlalu pendek videonya ya orangnya umami tapi suaranya nggak ada, saya isi, saya dubbing dengan suara saya karena gak jelas ini orang ini, Pak Ompong nih. Kakek sudah tua, giginya tinggal 2, nanti kalau ketawa kan giginya tinggal 2 ini. Ya sudahlah, orang macam-macam cara berpikirnya. Oh iya, kalau Anda suka dengan video-video saya, please silahkan monggo like, subscribe, share teman-teman Anda. Jika tidak suka ya tidak apa-apa, yang penting Anda nonton, dan jangan setengah-setengah kalau nonton biar enggak gagal paham. Terima kasih sebelumnya.